Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Apa kabar semua hari ini? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Yesus, menampakkan kemuliaannya. Dan kita semua bersama-sama diundang untuk memahami kemuliaan Allah, keagungan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berziarah bersama, kita retret bersama, kita rekoleksi bersama Yesus hari ini, dan semoga kita semua boleh menemukan makna dari kehidupan iman kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar Injil Matius berbicara tentang kisah penampakan Yesus. Bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung dengan begitu indah. Keindahan itu yang membuat para murid terkagum-kagum. Dan kita tahu bahwa ketiga murid yang datang bersama Yesus adalah murid-murid pilihan untuk senantiasa diundang oleh Yesus mengalami bagaimana kemuliaan Allah itu. Dan perjalanan Yesus ketika Injil mengatakan 6 hari kemudian, itu 6 hari setelah Yesus bertanya kepada Petrus di Kaisarea Filipi, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan perjalanan itu berlanjut. Setelah 6 hari mereka berjalan ke puncak gunung, dan disitulah kemuliaan terjadi. Ini adalah peristiwa rekoleksi, ini peristiwa retret, ini peristiwa di mana Yesus ingin mengundang ketiga para murid itu mengalami bagaimana pengalaman iman bersama Allah.
bahwa retret, setiap orang ketika diundang untuk retret itu diundang untuk bagaimana mengalami pengalaman iman bersama Allah. Dan ternyata pengalaman iman bersama Allah itu pengalaman yang begitu indahnya. Begitu indahnya sampai Petrus mengatakan, Tuhan, alangkah indahnya kalau kita tinggal di sini. Kita membangun kemah, Tuhan. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Saya sempat berpikir, Petrus lupa mengatakan satu kemah untuk mereka bertiga. Mengapa hanya 3 kemah? Mengapa tidak mereka? Disinilah letak kerendahan hati. Retret itu selalu mengundang orang untuk rendah hati. Rendah hati untuk mengalami betapa besar kasih Allah. Betapa indahnya Allah ketika kita selalu bersamanya. Retret adalah pengalaman untuk kembali. Bagaimana perjalanan sejarah hidup dan rencana Allah di dalam hidup seseorang. Dan kita dengar hari ini, Yesus sesungguhnya menyampaikan kepada ketiga para murid, bagaimana rencana Allah bagi dunia ini. Bahwa anak manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Rencana Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia. Dan para murid yang hadir itu diundang untuk menanggapi, merespon, dan memahami bahwa mereka juga diundang untuk menghadirkan keselamatan itu kepada semua orang. Maka untuk memahami keselamatan itu dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk mengakui, menerima siapakah Allah kita. Sikap untuk mendengarkan dan siap melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Maka dalam peristiwa ini kita mendengar ketika ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Untuk memahami kemuliaan Tuhan, penting sikap mendengarkan. Penting sikap untuk memahami kehendak Allah. Penting untuk senantiasa memahami apa yang menjadi rencana Allah. Karena rencana Allah dalam setiap diri atau setiap pribadi manusia ada rencana kemuliaan. Pesta Yesus menampakkan kemuliaan, mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Raja segala bangsa. Raja bagi alam semesta. Ia adalah Raja bagi kita semua. Raja yang akan menuntun kita kepada kemuliaan. Raja yang akan membawa kita untuk memahami kemuliaan surgawi. Raja yang akan senantiasa membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu iblis, dan belenggu-belenggu dunia yang menghancurkan dan membawa kita kepada kemuliaan surgawi. Saudara-saudari, semoga pada perayaan Yesus menampakkan kemuliaannya, kita pun ingin seperti ketiga para murid, yaitu selalu merasakan kenikmatan keindahan Allah. Selalu merasakan kebahagiaan bersatu dengan Allah. Merasakan ketentraman tinggal bersama Allah. Saudara-saudari, semoga kita adalah orang-orang yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan mendapatkan berkatnya dengan berkatnya yang sungguh berlimpah dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.